Selamat pagi, teman-teman. Pagi ini kita akan ada sharing dari Bu Oti. Bu Oti akan sharing mengenai manifestasi, karena banyak yang bertanya ke Bu Oti mengenai manifestasi, makanya sesi ini akan direkam sehingga teman-teman bisa mengulang dan jika ada yang konsultasi ke Bu Oti, baiknya mendengarkan, YouTube-nya terlebih dahulu. Silakan Bu Oti untuk sharing. Baik, terima kasih, selamat pagi, Bapak Ibu sekalian, Atma Namaste. Terima kasih atas kehadirannya pagi ini dan terima kasih atas kesempatannya. Baik, eee, pagi ini, kita memasuki sebuah ruang pembelajaran yang memadukan neuroscience modern, ilmu syaraf modern, psikologi kognitif, dan kebijaksanaan spiritual klasik yang telah membantu jutaan manusia untuk mengubah hidupnya. Untuk diketahui, manifestasi bukan konsep mistik, melainkan ilmu tentang bagaimana pikiran, emosi, dan identitas berinteraksi membentuk realitas. Ini yang kita akan bahas hari ini. Bagian pertama, landasan ilmiah. Manifestasi terjadi melalui 3 mekanisme utama, yaitu yang pertama, neuroplasticity. Otak membentuk ulang diri sendiri. Otak berubah sesuai dengan fokus. Dalam neuroscience atau ilmu syaraf, neuroplasticity adalah kemampuan otak untuk membentuk jalur syaraf yang baru. Jadi setiap kali Anda mengulang pikiran, membayangkan suatu kondisi atau merasakan emosi tertentu, Anda sedang membentuk pola respon yang lama-lama menjadi otomatis. Jadi seperti kalau misalnya belajar naik sepeda. Belajar naik sepeda pertama kita belajar, tapi kemudian setelah itu akan menjadi otomatis. Jadi apa yang Anda pikirkan terus-menerus akan membentuk Anda. Dan apa yang membentuk Anda akan mempengaruhi kehidupan Anda. Dan landasan ilmiah yang kedua adalah yang disebut Reticular Activating System atau RAS, atau dalam bahasa Indonesia disebut sistem penyaring realitas. RAS adalah struktur kecil di batang otak yang bertugas menyaring informasi. Dari 11 juta informasi per detik yang masuk, RAS hanya menampilkan hal yang sesuai fokus dan keyakinan Anda. Jika fokus Anda adalah kekurangan, RAS mencari bukti kekurangan itu. Jika fokus Anda adalah peluang, RAS menemukan peluang. Jika Anda percaya diri Anda adalah orang yang beruntung, maka RAS menampilkan keberuntungan. RAS bekerja berdasarkan apa yang Anda yakini sebagai identitas Anda. Mungkin Anda pernah mengalami misalnya Anda ingin membeli sebuah kendaraan merek tertentu dan tiba-tiba saja di mana-mana Anda melihat kendaraan itu. Atau misalnya Anda ingin membeli kue. Nah, kue yang Anda inginkan ini tiba-tiba ada di mana-mana atau tiba-tiba muncul di dalam handphone Anda atau mungkin di dalam iklan televisi. Nah, itu bagian dari RAS. Kemudian landasan ilmiah yang ketiga adalah emosi sebagai emosi adalah gelombang neurotransmitter. Apakah neurotransmitter? Membawa pesan kimia dalam sistem saraf yang membawa sinyal dari satu sel saraf ke sel saraf yang lainnya. Jadi emosi adalah gelombang neurotransmitter dan hormon yang mengubah fokus, mengubah persepsi, keputusan. Joe Dispenza mengajarkan emosi memprogram masa depan. Pikiran menentukan arah
dan identitas menentukan batas kemungkinannya. Secara ilmiah ini benar, karena emosi yang intens, emosi yang kuat memberi sinyal kuat pada otak untuk memprioritaskan sesuatu pengalaman sebagai suatu hal yang penting. Ajaran Joe Dispenza. Joe Dispenza mengatakan Anda bisa mengubah hidup dengan mengubah sinyal yang Anda kirim ke otak dan tubuh. Ada 3 prinsip penting dalam ajaran Joe Dispenza. Yang pertama adalah menghentikan kebiasaan menjadi diri Anda. Breaking the habit of being yourself. Kebiasaan emosional manusia menciptakan masa depan yang sama. Jika Anda hidup dari rasa takut, marah, atau kekurangan setiap hari, tubuh Anda terus mengulangi masa lalu. Untuk memanifestasikan masa depan yang baru, Anda harus keluar dari pola emosi yang lama dan masuk ke dalam emosi masa depan. Dan prinsip yang kedua adalah keselarasan jantung dan otak. Jika Anda merasakan emosi tinggi seperti rasa syukur, rasa cinta, dan keberlimpahan, detak jantung Anda menjadi teratur. Gelombang otak menjadi selaras. Tubuh masuk ke dalam kondisi penerimaan. Keadaan inilah yang meningkatkan intuisi Anda, kreativitas, kemampuan memecahkan masalah, dan melihat peluang. Dan prinsip yang ketiga adalah ingatan akan masa depan. Dispenza mengatakan Anda harus menciptakan memori masa depan sebelum itu terjadi. Secara ilmiah, otak yang membayangkan masa depan dengan sangat hidup akan menyalakan jaringan saraf yang sama seperti pengalaman nyata. Jadi, bila kita membayangkan sesuatu dengan jelas, itu akan memicu jaringan syaraf dan membuatnya seperti merekam pengalaman itu nyata, gitu. Itu ajaran Dispenza. Kemudian pendekatan oleh Neville Goddard. Neville Goddard adalah bapak konsep law of assumption, hukum asumsi. Apa yang Anda anggap benar menjadi kenyataan Anda. Neville menekankan, 1, imajinasi menciptakan kenyataan. Jadi imajinasi bukan fantasi. Itu adalah awal dari kenyataan. Dan yang kedua, perasaan adalah rahasianya. Manifestasi tidak terjadi dari pikiran saja. Yang mempengaruhi realitas atau kenyataan adalah perasaan sesuai keadaan yang diinginkan. Jadi itu sebabnya kalau kita membayangkan sesuatu, kita harus memakai 5 panca indera kita. Kita merasakan dan kita mengganti frekuensi kita seolah-olah itu pengalaman nyata. Jadi sistem saraf kita akan merekamnya sebagai pengalaman yang nyata. Dan yang ketiga dari Neville Goddard adalah living in the end. Jadi kita hidup seolah tujuan Anda sudah tercapai. Anda bertindak, berpikir, dan merasakan dari kenyataan akhir. Jadi misalnya Anda ingin menjadi seorang bilioner misalnya, gitu kan. Nah, itu yang Anda bayangkan adalah saat Anda membuat keputusan, saat Anda berbicara, saat Anda berjalan tegap. Seorang bilioner tidak akan jalan membungkuk. Biasanya jalan tegap dengan penuh keyakinan diri, percaya diri, menyapa orang, begitu. Nah, itu kita betul-betul harus menghidupi apa impian kita. Jadi selanjutnya adalah ajaran Florence Shinn. Ini mengenai kejelasan dan keselarasan.
Kata dan keyakinan memiliki kekuatan yang luar biasa dalam membentuk realitas dan mempengaruhi pemrograman bawah sadar kita. Jadi, Florence adalah guru manifestasi klasik yang menekankan kekuatan kata-kata. Menurutnya, kata adalah perintah energi. Secara psikologis, ini sesuai dengan ini di teori atau ilmu psikologi disebut efek priming. Efek priming adalah gejala psikologis terhadap suatu gambar atau rangsangan. Misalnya kita mendengarkan kata tertentu gitu kan. Kata sakit gitu kan. Terbayangkan rasa sakit. Nah, itu efek priming gitu. Kemudian perintah energi tadi sesuai dengan sugesti konektif. Apakah sugesti konektif itu memasukkan pesan atau ide keyakinan di dalam pikiran seseorang untuk mempengaruhi cara berpikir. Jadi kalau misalnya tadinya berpikir mencari uang itu sulit, kemudian kita program ulang dengan mencari uang itu mudah, maka kita akan berkeyakinan bahwa segalanya itu akan mudah gitu. Dan autosugesti adalah memberi sugesti kepada diri sendiri. Jadi kita seperti melakukan afirmasi itu ya. Aku sehat, aku bahagia gitu. Dan kemudian dari Florence ini yang kedua adalah nothing stands between you and your highest good except belief. Jadi tidak ada yang berdiri antara Anda dan keinginan Anda yang tertinggi kecuali keyakinan Anda, gitu kan. Jadi kepercayaan yang negatif itu adalah yang membatasi diri Anda. Dan keyakinan yang sehat itu yang memperluas, memperbesar peluang-peluang Anda atau membuat Anda melihat peluang. Dan ketiga yang dari Florence adalah the game of life is a game of boomerangs. Permainan hidup adalah permainan bumerang, gitu kan. Bumerang itu apa? Bumerang itu adalah alat tradisional dari Australia. Jadi bentuknya seperti L shape, seperti huruf L. Nah, itu dia kalau kita misalnya ingin melukai seseorang, ini nih alat ini itu terbang ke sana, ke orang tersebut dan kemudian kembali lagi ke kita. Jadi seperti itu. Apa yang Anda pancarkan akan kembali kepada Anda. Jadi ini juga selaras dengan hukum energi, emosi, dan neuroscience ya. Kemudian yang selanjutnya adalah saya memiliki keyakinan ya, cara yang kuat atau cara yang terbaik menurut saya, gitu, menurut pemahaman saya, adalah integrasi dari ketiga ajaran ini, gitu. Jadi kita gabungkan ketiganya menjadi satu sistem, di mana ajaran Joe Dispenza mengubah keadaan emosi di dalam, ya, dan mengatur emosi dan otak dan pikiran kita. Kemudian yang kedua, ajaran Neville Goddard mengubah identitas dan asumsi. Jadi dengan menentukan bentuk kenyataan atau bentuk kehidupan seperti apa yang kita inginkan. Dan yang ketiga adalah Florence yang mengatakan kita harus mengarahkan kata dan pikiran kita agar itu akan mengunci program mental kita. Dan bila ketiganya ini dikabulkan, itu menjadi suatu rumusan, yaitu keadaan emosi, ya, internal emosi itu yang kemudian dengan emosi itu yang tenang tadi kita membuat asumsi kehidupan yang seperti apa. Kemudian kita mempergunakan bahasa dengan perintah-perintah sesuai dengan yang kita inginkan dan kemudian kita membuat aksi atau tindakan nyata yang kemudian membentuk kenyataan kita. Dan menurut pemahaman saya ini adalah formula yang terkuat. Jadi semua itu teori. Jadi bagaimana metode prakteknya? Dalam metode prakteknya kita pertama-tama kita
teknik yang pertama adalah mengkalibrasi tubuh dan pikiran ke masa depan. Apa sih kalibrasi gitu kan? Kalibrasi itu menyetel, tubuh dan pikiran kita ke masa depan. Jadi apa sih maksudnya gitu? Jadi maksudnya adalah proses menyetel kondisi internal Anda, emosi, pikiran, fisiologi, agar sesuai dengan versi Anda di masa depan. Sebelum realitas itu datang. Jadi kita mengkalibrasi diri kita. Atau kalau ada yang menyebut sebagai melayakkan diri gitu kan. Bisa juga gitu kan, melayakkan diri. Nah, kita kalau ingin misalnya bertemu dengan pasangan yang uh, bergerak di bidang investasi, kita juga mempelajari investasi. Kalau kita ingin menemukan pasangan di dalam bidang konstruksi, kita belajar mengenai konstruksi, begitu. Dan, bagaimana kerjanya, Anda memilih, future self, jadi, diri Anda di masa depan. Apa yang Anda inginkan, apakah sehat, ataukah kaya, atau lebih percaya diri, mungkin lebih anggun, begitu kan. Lalu Anda mengaktifkan emosi dan respon tubuh versi tersebut, gitu. Jadi kalau misalnya yang percaya diri kan, misalnya ingin, sukses begitu kan, sukses itu apa? Biasanya orangnya berkarisma gitu kan, berkarisma atau ada, sifat-sifat tertentu, kepercayaan diri. Nah, bangun rasa percaya diri ini. Dan tubuh kemudian belajar merasakan masa depan sebagai sesuatu yang, familiar, sesuatu yang apa, eee, nyaman gitu. Dan itu akan menarik pengalaman yang sesuai. Yang sesuai yaitu tadi kalau misalnya ingin rasa percaya diri, kita latih terus-menerus, tanpa disadari kita akan menjadi seseorang yang penuh percaya diri. Tujuannya apa? Menjadikan Jadi seperti tadi kita naik sepeda tadinya belajar pelan-pelan, lama-lama tidak usah mengingat apa-apa, kita langsung naik, sudah langsung mengayuh sepeda, begitu. Jadi menjadi program dasar kita. Program dasar itu kita, dalam melakukan tindakan sehari-hari itu, kita berpedoman di Jadi, bagaimana latihannya? Duduk tenang, tarik nafas, kemudian rasakan detak jantung dan bayangkan versi diri yang berhasil. Kemudian masuki keadaan, emosinya, keadaan emosi, tenang, yakin, penuh syukur, misalnya begitu. Dan biarkan emosi itu membanjiri tubuh Anda. Jadi emosi itu biarkan terus turun ke tubuh Anda dan rasakan beberapa saat gitu. Jadi jangan dirasakan, oh udah dirasakan ya udah gitu langsung langsung selesai begitu. Bukan begitu. Tapi rasakan beberapa saat dan nikmati. Jadi resapi ke dalam setiap tubuh agar sistem saraf kita terbiasa gitu. Akhir. Nah, jadi ini adalah, metode dari Neville Goddard. Eee, Fokusnya adalah berpikir dan bercerita seolah keinginan sudah terpenuhi, gitu. Jadi maksudnya apa? Teknik ini adalah, narasi atau naskah, internal. Bisa Anda tulis, bayangkan, atau bisa juga dibuat video. Sekarang ada TikTok, ada macam-macam untuk, menyatukan, ini tadi, gambaran-gambaran impian yang kita inginkan. Atau kalau secara tradisional itu membuat vision board ya, papan impian. Kita tulis, kita, ambil foto-foto dari majalah atau dari koran, kita tempel-tempelkan begitu dan saya sendiri melakukannya 25 tahun yang lalu begitu. Jadi, kemudian, contoh-contohnya adalah, semua ya, aku sangat bersyukur hidupku stabil kaya. Jadi di dalam papan impian itu juga kita tuliskan, apa yang kita inginkan atau di dalam, eee eee, mind movie itu ya, biasanya disebutnya mind movie, itu, kita bisa misalnya lagunya dibuat dengan,
dengan kalimat-kalimat yang kita inginkan, begitu. Bisa juga begitu, atau kita buat tulisan-tulisan juga di situ. Tujuannya apa? Untuk melatih otak menganggap keinginan sebagai realitas yang sudah selesai, begitu. Jadi main movie ini setiap hari dilihat berulang kali agar itu terekam bahwa itu seolah sebagai kenyataan kita, begitu. Jadi, caranya adalah, ya kita duduk tenang dan bayangkan adegan keinginan itu sudah terwujud. Misalnya apa? Misalnya ingin, menerima penghargaan atas penulisan buku misalnya begitu kan. Nah bayangkan betul-betul itu sudah, terjadi, Anda menerima penghargaan, kemudian, penonton, hadirin bertepuk tangan begitu dengan, meriah dan Anda sangat bahagia. Nah, rasa bahagia itu yang, dihadirkan begitu. Dan rasakan semua sensasinya seolah sudah terjadi. Jadi kerio,an ini tadi tepuk tangan misalnya begitu, ucapan selamat dari, teman dan keluarga misalnya begitu. Dan kuncinya adalah jangan visualisasikan, atau jangan bayangkan, eee, prosesnya, tetapi adalah hasil akhir. Kemudian teknik ketiga adalah, program kata perintah. Nah, ini favorit saya sebetulnya. Ini memprogram ulang pikiran bawah sadar melalui kata-kata. Jadi menggunakan, kata perintah yang, sangat singkat ya. Ini, bukan afirmasi, tetapi lebih merupakan perintah. Jadi tenang sekarang gitu kan contohnya. Fokus ke solusi sekarang. Tubuh aktifkan, eee, kesembuhan misalnya gitu. Naikkan energi, misalnya begitu. Jadi, singkat, jelas, padat. Secara ilmiah, kata-kata tertentu dapat mengaktifkan sistem syaraf tertentu. Bisa memicu respon fisiologis, misalnya kata rileks gitu kan, rileks gitu kan. Jantung langsung menjadi rileks gitu kan, menjadi tenang. Tarik nafas lagi, rileks gitu kan, rileks. Mendengar kata rileks pun yang terbayang adalah kenyamanan, ketenangan, begitu. Kemudian, kata-kata tertentu dapat mengarahkan perhatian juga, kemudian, dapat menciptakan, asumsi baru di bawah sadar kita juga. Secara spiritual ini adalah bentuk vibration coding, jadi kata adalah getaran. Jadi itu, membentuk getaran baru dan getaran itu memberikan arah. Jadi, latihannya adalah, ini kata-kata ini bisa mempengaruhi tubuh kita dalam hitungan detik, ya. Jadi kata-kata ini contohnya adalah, eee, saya berjalan menuju kebaikan tertinggi saya, gitu kan. Dan contohnya juga tadi rileks gitu kan, tubuh kita menjadi rileks, gitu. Jadi secara psikologis ini memprogram identitas dan mengubah fokus mental. Kemudian teknik keempat adalah identity shift quantum jump. Jadi melompat ke timeline, identitas baru secara total. Jadi, maksudnya adalah transformasi cepat, di mana Anda mengambil identitas baru, versi diri di masa yang lain, dan hidup Anda seolah sudah menjadi, manusia atau, identitas baru yang Anda inginkan. Jadi yang teknik ini adalah bukan hanya berpikir atau merasakan, tapi mengubah seluruh identitas. Jadi kebiasaan, reaksi, keputusan, kesadaran, gaya bicara, dan konsep diri. Dan Anda melompat ke versi diri Anda dan mulai beroperasi di sana. Cara kerjanya adalah Anda memilih versi diri Anda di uh, alternatif timeline ini tadi. Anda melihat detail kehidupannya. Jadi tidak hanya kalau tadi yang sebelumnya itu hanya pada saat tertentu. Misalnya tadi menerima penghargaan, tulisan begitu kan. Nah itu, kalau yang ini kita seluruh kehidupan kita bertindak, merasakan, memutuskan seperti orang tersebut.
Jadi tujuannya adalah menjadi versi baru diri Anda secara total, bukan hanya dengan merasakan atau membayangkan. Jadi ini bisa dilakukan dengan jadi Anda membayangkan versi diri Anda itu di depan Anda yang telah memiliki semua impian Anda. Tuh. Setelah memiliki segala impian, nah itu kemudian menyatu Anda dengan dan ini secara bawah sadar akan mengganti pola syaraf dominan. Begitu. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, yang terakhir adalah align action mapping. Jadi memetakan tindakan yang selaras. Jadi maksudnya apa? Ini bukan tentang kata-kata atau pikiran, tapi tentang rencana tindakan nyata. Jadi yang selaras dengan energi Anda, selaras dengan identitas baru Anda, selaras dengan visi Anda, gitu. Aksi ini dibuat dari rasa keselarasan. Jadi bukan rasa ketakutan, ya, bukan rasa kekurangan atau rasa panik. Jadi contohnya adalah Anda menjadi pengusaha yang sehat dan tenang. Langkah-langkahnya adalah misalnya 30 menit belajar atau melakukan riset. Kemudian 10 menit melakukan meditasi regulasi diri. Maksudnya apa? Meditasi regulasi diri adalah mengatur ini tadi emosi. Hanya hening dan memperhatikan nafas. Kemudian membuat latihan satu keputusan berani per harinya gitu. Jadi keputusan yang biasanya dalam keadaan sekarang tidak diambil, tetapi dalam untuk menjadi yang versi baru mungkin perlu diambil. Jadi latihan untuk membuat keputusan yang berani. Dan kemudian yang satu lagi adalah tindakan kecil untuk mengambil resiko, begitu. Itu untuk latihan-latihan memetakan itu tadi, memetakan tindakan yang selaras, selaras dengan impian kita. Jadi itu kan untuk yang pengusaha. Mungkin misalnya untuk yang ingin menjadi penari misalnya. Oh, berarti latihan menari berapa jam sehari, mungkin memerlukan stretching atau melenturkan diri, misalnya seperti itu. Dan mungkin perlu melatih senyum agar menarik begitu. Nah, itu tindakan yang selaras. Dan kemudian tujuannya apa? Agar kita tidak menghabiskan energi kita untuk hal-hal yang tidak perlu dan kita fokus kepada apa yang kita ingin raih gitu. Jadi setiap harinya latihannya adalah lakukan salah satu yang tadi disebutkan gitu. Misalnya mengambil risiko atau apa namanya berlatih tersenyum atau melatih keluasan badan gitu tergantung kepada itu tadi visi apa namanya atau harapan-harapan Anda begitu. Kemudian latihan pikiran harian dan mingguan. Nah, ini banyak sekali metode di luar sana. Ada 369, ada 555 gitu kan. Ada berbagai cara. Nah, ini bagi saya ini ampuh ya begitu. Jadi kita bisa coba sama-sama selama apa namanya bulan Desember ini gitu kan. Jadi rutinitas harian ini adalah misalnya kita lakukan 10 menit dalam satu hari itu tadi. 2 menit mengatur emosi, rasa syukur, rasa tenang, rasa berkelimpahan. Kemudian 4 menit melakukan visualisasi hasil akhir gitu kan. Kemudian 1 menit adalah afirmasi kata, kata yang singkat tadi ya, singkat padat merupakan kata perintah. Kemudian 2 menit untuk tadi melompat ke identitas yang baru dan 1 menit dan tentukan tindakan yang selaras gitu. Kemudian latihan juga latihan hasil akhir atau kuantum jam itu 5 kali sehari kalau bisa. Jadi ini mungkin dilakukan sekitar 3 menit begitu.
itu membayangkan hasil akhir seperti apa yang Anda inginkan. Dan itu biasanya dilakukan saat bangun tidur, sebelum tidur, dan 3 kali selama sepanjang hari itu, begitu. Kemudian untuk rutinitas mingguannya di-review, review kembali sejauh mana kita melakukan perubahan-perubahan itu. Dan kemudian divisualisasikan juga tujuan besar. Jadi meluangkan waktu untuk memvisualisasikan kehidupan yang diinginkan itu secara menyeluruh begitu. Dan kemudian latihan melepaskan pola lama juga, kemudian memasuki keadaan emosi di masa depan juga terus dilatih atau direview ulang. Misalnya seseorang yang cenderung untuk cemas begitu kan. Kalau cenderung untuk cemas, kadang sering kita akan kembali ke rasa cemas itu. Nah, kalau kembali ke rasa cemas itu, kita review ulang apa yang salah di dalam latihan kita. Atau misalnya, oh kalau begitu rasa cemas itu masih ada, berarti perlu dirilis, perlu latihan, perlu sesuatu yang mempercepat perubahan emosi ini begitu. Kemudian rancang juga langkah 7 hari ke depannya gitu. Jadi kita akan buat latihan misalnya untuk penari kan keluasan. Misalnya keluasan tangan yang saya latih minggu lalu. Besok lagi keluasan lengan saya, tidak hanya tangan tetapi lengan saya untuk minggu depan begitu. Itu rutinitas yang bisa dilakukan atau direncanakan mingguan untuk melangkah makin mendekati ke impian kita. Demikian. Demikian Bapak Ibu sekalian, hari ini kita sudah mengetahui bahwa manifestasi bukanlah harapan kosong, bukanlah mimpi tanpa arah atau konsep kabur tanpa dasar. Manifestasi ternyata adalah sistem yang dapat dilatih dan semuanya itu berbasis kepada biologi otak dan emosi dan kemudian identitas kita dan juga arah atau fokus energi batin kita. Anda tidak hanya makhluk yang mengalami realitas, Anda adalah makhluk yang menciptakan realitasnya. Dan mulai hari ini Anda berhak memilih terbaik diri Anda, versi terbaik diri Anda. Anda berhak hidup dalam keberlimpahan, dalam cinta dan kedamaian. Anda berhak pada hidup yang lebih besar dari apapun yang pernah Anda bayangkan. Sukses selalu untuk semuanya. Tuhan memberkati. Terima kasih. Bila ada pertanyaan-pertanyaan, monggo silakan saya kembalikan kepada Ko Abe. Ya, silakan teman-teman jika ada memang perlu pertanyaan. Nah, keren Bu Yeti. Jadi maka dari itu kita perlu latihan setiap hari gitu kan. Kadang males, kadang apa. Untuk itu adalah gratitude kita lakukan sudah 5 tahun. Kita kadang ada siklusnya, kadang kita naik, turun atau apa, dan tapi tetap kita pengen terus berlatih bersama. Jadi kita saling mengingatkan, sesi dengan Bu Oti ini mengingatkan kita kembali untuk konsep besarnya. Silakan teman-teman yang mau bertanya, silakan buka mic, buka video juga boleh. Mau tanya kok Abe, Ya, itu latihan yang tadi itu yang seperti Bu Oti utarakan tadi itu paling bagus itu setiap saat atau mau tidur atau setelah tidur atau di waktu kondisi yang apa yang istilahnya yang setepat dan sesuai pada sasaran yang kita inginkan. Begitu. Makasih. Ko Abi. Selamat silakan, pagi sebelumnya. silakan Bu Oti. Iya, saya cuma tinggal ngoper aja. Oke, baik. Terima kasih Pak Yatono atas pertanyaannya. Tadi di dalam latihan tadi disebutkan bahwa kita
sehari-harinya sebaiknya melakukan manifestasi 5 kali minimum, 5 kali minimum, yaitu di mana bangun tidur, sebelum tidur itu kan saat kita masih, kalau orang Jawa bilang liep-liep ya, jadi dalam keadaan theta itu bawah sadar kita merekam apa yang kita pikirkan. Jadi itu seperti setting frekuensi kita. Kemudian selama sepanjang hari itu kita lakukan 3 kali. Itu minimum Pak Yatono. Jadi selain itu boleh setiap saat. Dan itu yang 3 kali sepanjang hari itu terserah waktunya sesuai dengan kesempatan Pak Yatono. Mungkin misalnya pada saat makan siang atau habis sholat, misalnya begitu Pak Yatono. Apakah itu menjawab Oke, Pak oke, Yatono? oke. Jadi berarti suatu misal kita mimpi pingin cepat tercapai, berarti semakin sering kita lakukan, begitu, Bu Ati. Terima kasih. Betul, 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 betul. Jadi gini, eh, eh, kita itu manusia yang melakukan tindakan atau melakukan pilihan hidup berdasarkan rasa aman. Nah, rasa aman itu ada karena kita merasa terbiasa, gitu. Maksudnya bagaimana gitu kan. Jadi kalau seseorang yang sering keluar rumah gitu kan, merasa keluar rumah itu kan terbiasa. Jadi santai aja kan, nggak ada apa-apa. Tetapi orang yang lebih sering tinggal di rumah, disuruh keluar rumah atau pergi ke mall yang ramai gitu, kadang-kadang merupakan sebuah momok begitu kan. Nah, demikian juga dengan ini tadi, kembali kepada manifestasi. Tubuh kita terbiasa dengan kehidupan yang sekarang. Nah, kemudian untuk menjadi sukses, bawah sadar kita itu mungkin belum siap. Nah, bila belum siap, itu menjadi momok gitu. Dan itu kadang ada bawah sadar, ada penolakan yang tidak kita sadari. Nah, semakin sering kita melatih sistem saraf kita untuk berada di dalam keberhasilan, maka akan semakin besar kemungkinan untuk dapat mencapai kesuksesan itu lebih cepat. Begitu Pak Yatono. Semoga menjawab. Oke, makasih ya ini. Wah, semakin menceriakan aja ini. Semangat sekali saya, Bu Ati. Makasih loh, Bu. Ini Terima kasih, sangat sama-sama berguna Pak sekali, Yatono. bikin semangat dalam hari-hariku. Iya, Oke, terima terima kasih. kasih. Ya, baik. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ko Abe atau ada yang lain yang menambahkan atau ada pertanyaan. Silakan teman-teman. Oh ya, saya sekedar ini sih sharing ya. Jadi saya demen misalnya ya praktek nyata sederhana sekali gitu kan, hal-hal kecil. Ngajarin orang misalnya nyetir mobil gitu kan. Nah, saya lebih demen misalnya ngajarin orang gede kan, emang udah gede ya pas nyetir mobil kan harus 17 ke atas. Nah, itu harus mereka bayangin dulu aja. Mereka bayangin dulu misalnya dijelaskan cara kerja mobil yang manual ya, ibaratnya yang manual kan yang lebih susah kan. Jadi kalau belajar tuh juga sebaiknya manual. Jadi bayangin mereka nyetir mobil, diinformasikan cara kerjanya, kapan nginjek gas, kapan nginjek kopling, kapan nginjek rem, kapan misalnya maju itu berarti injek kopling dulu, masuk gigi satunya begini, nah kemudian lepas kopling pelan-pelan sambil tekan gas. Nah, itu dirasakan dulu, dibayangin dulu, dihafalin dulu instruksinya, terus dibayangin dia melakukannya, terus kemudian baru kemudian dilakukan. Nah, ketika dilakukan pasti awal-awal banyak kurangnya ya. Terus suruh lebih ngebayangin dulu, kemudian latihan lagi, itu biasanya lebih cepat sih. Biasanya lebih cepat dan akhirnya ya uh, lebih bisa nyetir mobilnya lebih lancar kayak begitu, lebih cepat lancar lah. Kurang lebih hal sederhananya begitu. Itu. Terima kasih Ko Abe sharingnya. Sama-sama, iya. Bisa nambah. Ya, monggo Pak WP. Kalau seperti yang tadi diutarakan KAB tentang
nyetir mobil, secara teorinya dan praktek yang saya tahu, sebelum masuk ke mobil, itu sebaiknya mengitari mobil. Oh, Mengecek dulu bannya kempes apa enggak. Nah, setelah mengitari baru masuk mobil, memanasi. Nah, setelah memanasi, sekalian membuka kap mesin, dilihat. Atau sebelum nyalakan, cek radiator, cek oli. Nah, baru dipanasi, dilihat mungkin akinya masih apa enggak. Dalam pengertian air akinya, air radiator. Nah, baru setelah itu, seperti yang diutarakan Koabi itu. Itu aja, terima kasih, selamat pagi. sama-sama Pak WP. Ya, Terima kasih Pak WP atas tambahannya. Itu ada pertanyaan di chat Koabe dari Ibu Sriyani. Ibu Sriyani, untuk membimbing anak yang sudah terlanjur kaku mental block, merasa sudah tahu padahal belum tentu paham. Bagaimana cara memasukkan teori ini secara pelan dan halus ya Bu? Gitu. Oke. Kalau saya, itu saya memiliki pemahaman, kita memiliki kecerdasan tubuh ya. Kecerdasan tubuh ini juga yang membuat kita ini tadi bisa menerima teori-teori yang tadi saya sampaikan. Jadi kecerdasan tubuh ini setiap orang memiliki dan kita bisa sebagai ibu bisa menghubungi KT anak, kecerdasan tubuh anak gitu loh. Nah, itu bicara juga, itu secara energi. Jadi bicara dan tidak perlu bicara secara fisik. Karena kalau secara fisik itu kadang-kadang yang terjadi adalah berargumentasi gitu kan. Berantem, iya deh Ma, ngerti gue ngerti, udah gitu kan. Nah, itu tapi dengan ini tadi dengan secara energi kita bicara. Nah, kamu baik-baik ya Nak ya. Kamu apa namanya? Belajar ini memahami ilmu energi atau manifestasi begitu. Nah, itu makin lama itu makin apa namanya? Makin mudah untuk berbicara. Jadi mungkin kalau secara pranic healing mungkin bicara secara jiwa begitu. Tapi secara ada teori yang lain lagi melalui ini tadi kecerdasan tubuh. Jadi kecerdasan tubuh misalnya anak bernama Putra, Putra, KT Putra gitu kan. Tolong ya Putra diingatkan untuk selalu ini tadi selalu apa namanya belajar yang rajin atau terbuka kepada pandangan-pandangan baru misalnya begitu. Nah, itu bisa dilakukan untuk apa saja gitu. Jadi itu kita bisa hubungi kapan saja. Jadi tidak perlu kita berbicara dan kita dengan apa kalau orang Jawa gontok-gontokan berantem begitu kan. Berantem itu tidak perlu begitu. Begitu Bu Sriyani itu ini saya pendekatan saya gitu. Mungkin Ko Abe ada pendekatan lain atau yang lain mungkin ada yang menambahkan. Saya bisa nambahkan Bu Ati. Monggo Pak WP. Kalau berbicara tentang anak, kita juga bicara seperti yang Bu Oti sampai juga, bisa juga dengan psikologi anak. Dalam psikologi, ibu bisa lihat anak itu dari mana, dari ayah dan ibu. Berarti pasti ada gen dari anak dan ayah dan ibu. Kuatnya cenderungnya di mana? Di ayah atau di ibu? Sama aja seperti ibu, menyesuaikan dengan ayah. Waktu pacaran sampai nikah sampai punya anak. Pasti ada minusnya si ayah. Nah, tapi kok bisa ibu menyesuaikan, bisa ibu merubah dalam pengertian tanda kutip ya, bisa bapak ikut ke ibu,
terpengaruh ibu. Nah, begitu pula ibu dengan anak. Pasti akan mengetahui cara itu. Oh, modelnya ini seperti ayah. Atau seperti saya, ibu. Berarti caranya bagaimana? Nah, itu bisa dilakukan. Begitu pula kalau anak menyampaikan sesuatu, didengarkan dulu. Jangan dikomentari. Nah, kalau sudah selesai, baru pakai 5W1H. Kenapa? Kalau namanya Rini atau Budi, kenapa Budi? Bagaimana Budi? Sejak kapan Budi? Apa yang Budi mau? Apa yang Budi kendaki? Kenapa kok Budi begini? Kenapa kamu begini? Nah, kalau pakai kamu itu, maaf, dalam pengertian bahasa Indonesia kasar. Sebutkan namanya. Kalau bisa sama namanya, begitu pula dengan sayang, tambah sayang, atau dengan istilahnya apa ya? Kalau istilah saya pegang pundak. Nah, di situ ada kehangatan, ada rasa kasih sayang, ada perhatian. Lama-lama akan terbiasa dan akhirnya bisa menerima pendapat itu. Tapi jangan mendadak. Mungkin anak nggak biasa di istilahnya di tangan kita di pundaknya mereka, itu dia akan refleks, akan menghindar atau melempar tangan kita. Mungkin disentuh dulu jejer pendekatan, mungkin badannya tangannya didekatkan di sampingnya. Nah, itu harus diketahui dulu. Dia saya ginikan mau apa enggak? Dia biasanya lebih aman dengan cara yang bagaimana. Nah, itu intinya, buatlah kehangatan, buatlah penerimaan. Mendengarkan itu nomor satu. Jangan sekali-kali kamu begini, kamu harus ikut ini. Ini aturan. Nggak bisa gitu. Anak sekarang semakin kritis. Jadi kita harus caranya itu. Nah, mungkin ibu bisa belajar dari psikologi anak. Singgih Gunarsa, atau mungkin banyak sekarang seperti sering yang disampaikan oleh Pak Jarot, oleh Bu Sinta Sari Saleh, gimana mendidik anak, gimana membina rumah tangga, gimana hubungan suami istri dan anak dan sebagainya, termasuk dari Yatman psikolog. Kalau zaman dulu ada Laila Budiman di kolom Kompas itu, tiap hari keluar, tiap Sabtu atau tiap hari, saya lupa itu. Nah, di situ harus ibu tahu karakter anaknya itu kemana. Nah, ibu bisa akan terapkan. Memang tidak bisa secepat membalikan tangan. Itu butuh proses. Apalagi anak itu sudah di akil balik, di atas 17. Diperhatikan pergaulan anak dengan siapa, kelompoknya dengan siapa, siapa yang bisa menerima dia, siapa yang bisa memperhatikan dia. Di dalam rumah bukan sama, di dalam pergaulan dengan keluarga pasti dia sama. Oh, dengan si kakeknya mungkin lebih disayang, mungkin diperhatikan, atau apa, pasti ada. Nah, tinggal kitanya mau apa enggak memperhatikan juga itu. Setelah kita memperhatikan, nah baru kita melaksanakan. Tapi ya dengan kondisi yang sebaik mungkin. Gitu. Terima kasih. Selamat pagi. Ya, terima kasih Pak WP.
Oh ya, ini kita akan tutup rekamannya, Mas di stop. Silakan Bu Oti, kata penutupnya, kalimat-kalimat penutupnya, silakan. Ya, sekali lagi terima kasih teman-teman atas kehadirannya, terima kasih atas kebersamaannya, dan Ko Abe terima kasih atas kesempatannya. Kiranya apa yang saya sampaikan bisa menjadi bahan untuk latihan-latihan untuk mengubah sistem saraf untuk agar lebih siap untuk mencapai versi diri yang terbaik, mencapai segala impian-impian yang kita harapkan. Sekali lagi terima kasih dan Tuhan memberkati. Atma Namaste. Atma Namaste, terima kasih. Terima kasih.